Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah kita panjatkan bersama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita semua masih Allah limpahkan kesehatan, masih Allah limpahkan keberkahan beserta waktu luang sehingga kita bersama-sama dapat berkumpul di kajian rutin pagi ini. Salat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'innya, dan insya Allah sampai kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran beserta jejak langkahnya. Baik yang saya hormati, Umi Sarah Walana SAG MPD selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Semoga beliau dan keluarga senantiasa Allah limpahkan kesehatan, keberkahan, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah kabul segala hajatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati pula peserta kajian yang hadir pada pagi ini, insya Allah semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita bersama-sama buka kajian pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah untuk menambah keberkahan kajian kita pagi ini. Insya Allah tilawah ya surat Al-Ahzab surat ke-33 dari ayat 41 sampai 49. Nah, baik, Kanita, Afwan boleh tilawah, Kak? Boleh saja. Baik, alhamdulillah. Baik, selanjutnya insya Allah tilawah Al-Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 41 sampai ayat 49 yang akan disampaikan oleh Kanita. Kepada Kanita, waktu dan tempat dipersilakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir kepada Kanita yang telah membaca
membacakan surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 49. Semoga dengan dibacakannya ayat Al-Quran menambah keberkahan acara kita pagi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya yaitu acara inti yang insya Allah acara yang kita tunggu bersama-sama, kajian tadabbur Al-Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 41 sampai 49. Insya Allah ada di halaman 423 untuk Quran yang pojok. Baik, yang akan disampaikan langsung oleh Muzaraulan SAG MPD selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran jazakallah khair ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah ya akhwati fillah rahimakumullah. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dalam Zoom ya pagi ini. Semoga senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, rezeki yang melimpah ya, dan kebahagiaan ya dunia akhirat insya Allah. Alhamdulillah, syukran jazakallah khair kepada Ukti Nita yang sudah membacakan ayat-ayat surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 48 ya. Sini kita sama-sama bertadabur, mengingat kembali, mengulang kembali Al-Quran ya. Dan kita harapkan Al-Quran ini bisa menjadi ruh bagi kita terus ya, dalam rangka kita mengecas ruh kita membacanya, kemudian mentadaburinya, mengamalkannya ya, dan mendakwahkannya kembali insya Allah. Baik ya, di ayat 41 di sini Allah memerintahkan kepada kita yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi sini Allah memerintahkan kepada kita ya. Jadi masih ingat ya kalau ada ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu gitu ya. Itu berarti kita harus siap-siap nih, kita apa ya Allah penting nih gitu ya. Penting nih apa ya Allah ingin menyampaikan apa, perintah apa yang Allah ingin berikan kepada kita gitu ya. Nah dalam ayat ini Allah sampaikan ya khusus orang-orang yang beriman aja ya, yang nggak beriman sih nggak masalah ya, mereka abai gitu ya. Tapi bagi orang-orang yang beriman ya mereka langsung sami'na wa ata'na, siap ya, siaga menerima pesan dari Allah, siaga menerima perintah dari Allah ya. Ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya insya Allah ya. Jadi memang Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjaga sinyal kita ya, hubungan kita dengan Allah. Kapanpun, dimanapun, basahilah lidah kita, lisan kita ini dengan zikrullah ya. Jadi mungkin kalau sekarang apa namanya untuk melatih pakai tasbih gitu ya, atau pakai tasbih digital gitu kan, atau pakai yang tasbih yang manual, alat hitung manual gitu ya, apapun itu boleh ya. Ada yang bilang oh 1000 kali 2000 kali silahkan, karena memang di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk mengingat nama Allah itu sebanyak-banyaknya ya, mengingat Allah baik dengan Asmaul Husna, misalnya kita menghafal dan mengulang-ulang Asmaul Husna yang 99 gitu ya, kita ulang, kita hafal. Kemudian dengan zikir-zikir yang lainnya ya, zikir alhamdulillah sudah ada zikir pagi dan zikir petang yang dihimpun ya, kita tinggal membaca ya, yang bacanya ya dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ya, dan banyak macamnya lagi gitu. Jadi atau bahkan kita mengingat Allah dalam diam gitu ya, meskipun kita tidak mengucapkan, kita dalam diamnya kita, dalam hati, dalam pikiran kita akan selalu mengingat Allah gitu.
Nah, di sini Allah perintahkan kepada kita, ya, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Nah, ini ya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk bertasbih di saat waktu pagi dan petang ya. Makanya tadi alhamdulillah sudah ada zikir pagi, zikir petang ya. Kita baca zikir pagi, zikir petang itu kan uh, uh, sudah ada di situ ya, bertasbih kepada Allah. Kemudian ya, kita tahu bahwa kehidupan di dunia ini penuh dengan ya ujian, cobaan, nikmat ya. Apapun momennya, dikala kita mendapatkan nikmat dari Allah, ketika kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah, langsung ingat Allah. Makanya bersyukur ya, bersyukur kepada Allah kan. Dan orang-orang beriman itu ajib ya, ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika mendapatkan musibah maka dia bersabar ya. Wasbir li rabbika ya, kalau di dalam surat itu Al-Mudasir ya, Mudasir atau Al-Muzamil, yaitu Allah memerintahkan kepada kita untuk bersabar li rabbika ya, untuk Tuhanmu ya, untuk Tuhanmu kita bersabar ya. Mengingat Allah itu sebanyak-banyaknya di waktu dalam, bahkan di dalam ayat yang lain Allah memerintahkan kepada kita baik di dalam keadaan duduk, berdiri, dan berbaring ya. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepada Allah ya, karena tadi ya dunia ini sekarang ini banyak sekali ya, baik kita diberikan nikmat, jangan sampai nikmat itu menipu gitu ya, membuat kita jadi lupa kepada Allah, atau misalnya musibah juga, jangan sampai musibah atau ujian itu membuat kita lupa ya kepada Allah. Ingatlah Allah terus, ingat Allah ya. Sehingga kita sinyal kita kepada Allah itu bagus, baik ya. Dan ketika kita mengingat Allah, maka Allah pun akan mengingat kita. Ya, sehingga apapun yang terjadi, selalu ingat Allah. Berbahagia, alhamdulillah ya Allah, terima kasih, ingat Allah. Sedih, ya Allah gitu ya. Sering-seringlah menyebut nama Allah ya, sering-sering kita menyebut nama Allah. Ingat terus, jangan sampai lepas, karena kalau misalnya kita nggak ingat Allah ya setan akan masuk di situ ya, apalagi kalau perempuan ya, apalagi kalau ibu rumah tangga ya. Kalau kita nggak banyak-banyak zikrullah, maka waktu-waktu kita itu bisa diisi dengan pikiran-pikiran yang negatif gitu, berburuk sangka ya kepada orang lain. Kalau seorang istri berburuk sangka kepada suaminya gitu, seorang apa, atau kepada anak-anaknya ya, seorang ibu berburuk sangka kepada anak-anaknya ya, atau seorang apa namanya, anak buruk sangka kepada orang tuanya, seorang tetangga berburuk sangka dengan tetangga yang lainnya gitu ya. Itu kalau kita lupa ya, lupa berzikir ya. Tapi kalau misalnya kita menyibukkan diri kita dengan zikrullah, dengan istighfar ya, apapun itu kita ingat Allah terus, astagfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim ya, itu. Kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, terus saja kita basahi lisan kita dengan berzikir ya, maka itu akan memperkuat ya hubungan kita dengan Allah dimanapun kapanpun, sehingga kita bisa tetap terjaga nih, terjaga ya. Terjaga artinya ketika misalnya kita diberikan digoda gitu ya, digoda dengan godaan dunia ya, dengan kemaksiatan ya dan sebagainya, kita ingat Allah ya, kita merasa ada Allah yang selalu mengawasi kita. Kemudian dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ya, jadi Allah lah ya yang memberikan rahmat kepadamu, dan para malaikatnya memohonkan ampunan kepadamu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Jadi
Allah yang memberi rahmat ya, kasih sayang kepada kita semua. Kemudian Allah yang mengeluarkan kita ya dari kegelapan kepada cahaya. Nah, kegelapan itu bermakna banyak ya. Kegelapan itu juga apa namanya? Mungkin kita pernah mengalami masa-masa sulit ya, masa-masa gelap ya, masa-masa sulit, masa gelap gitu kan. Ya, maka Allah yang mengeluarkan kegelapan-kegelapan kita itu kepada cahaya gitu. Ya, ketika misalnya kita dikasih ujian yang berat gitu kan, kita menghadapi ujian yang berat, kadang kita merasa ya Allah berat banget gitu ujiannya, gelap gitu ya. Nah, tapi ketika kita ingat Allah lagi, kemudian kita ridho ya dengan takdir Allah, kita ridho dengan semua pemberian yang Allah berikan kepada kita ya, maka tadi Allah yang akan memberikan penerangan ya, mengeluarkan kita dari kegelapan kita ya menuju cahaya yang terang. Dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ya, ingat ya, jadi sama orang-orang beriman itu Allah penyayang gitu. Ya, bukan pemarah gitu. Allah nggak pemarah gitu ya sama orang-orang yang beriman. Ya, tapi kepada orang-orang beriman itu Allah Maha Penyayang ya. Tapi kalau sama orang kafir ya gitu. Allah keras gitu azabnya, siksanya. Tapi kalau sama orang-orang yang beriman itu Allah Maha Penyayang ya. Kemudian penghormatan mereka orang-orang mukmin itu ketika mereka menemuinya ialah salam, dan Dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka ya. Jadi tadi malaikat ya memohonkan ampunan untuk kita ya, para malaikat memohonkan ampunan untukmu ya, untuk kita agar Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya ya. Makanya di sini juga dianjurkan untuk zikirnya, salah satu zikirnya adalah dengan istighfar ya, karena kita punya banyak salah, kita banyak dosa ya, dan kita tahu bahwa ternyata apa namanya istighfar itu memberikan manfaat yang banyak ya. Istighfar itu memberikan manfaat yang banyak ya, jadi memberikan solusi ya. Dengan istighfar itu Allah mengampuni dosa-dosa kita ya, Allah memberikan solusi dari setiap permasalahan kita ya. Jadi kalau misalnya kita punya masalah nih, kehilangan dompet misalnya, istighfar aja terus ya, istighfar, astagfirullah ya, karena ternyata ya masalah yang kita dapati itu nah, dikarenakan dosa-dosa kita ya, kita nggak tahu ya, kadang dosa-dosa kecil ya yang kita lakukan gitu kan, nggak terasa kita melakukannya gitu. Oh iya ya udah, akhirnya istighfar ya. Apapun itu kita istighfar. Jadi karena dosa-dosa kita itu menghalangi apa ya, menghalangi rezeki, menghalangi kemudahan dari Allah ya, menghalangi hidayah Allah juga gitu kan, menghalangi nikmat atau manisnya iman juga gitu. Maka perbanyaklah istighfar ya. Nah, di sini ketika kita mengingat Allah, malaikat juga memohonkan ampunan untuk kita ya. Dan penghormatan mereka orang-orang mukmin itu ketika mereka menemuinya ya, ketika menemui Allah ya. Jadi penghormatan orang-orang beriman itu ketika bertemu dengan Allah ya, mereka menemui dengan mengucapkan salam dan Dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka ya. Kemudian di dalam ayat yang ke-45 ya, sini, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, membawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Ya. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, membawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Ya, kita tahu, Masya Allah, di sini ayat ini menjelaskan bagaimana Nabi memang diutus, ya, bahwa Nabi adalah utusan Allah untuk apa? Untuk menjadi saksi, kemudian pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Bashir ya. Jadi Rasulullah adalah sebagai saksi, kemudian membawa kabar gembira
ya. Jadi kabar gembira itu lebih diutamakan ya daripada peringatan. Jadi karena kabar gembira itu lebih banyak ya, kabar gembira yang diberikan oleh Allah disampaikan pada Rasulullah itu lebih banyak kabar gembiranya. Dan memberi peringatan ya. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad SAW ya, pilihan manusia pilihan Allah ya, kemudian membawa kabar gembira dan peringatan ya, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi ya, untuk menjadi penyeru ya, Rasulullah untuk menyerukan, mengajak kepada manusia ya, mengajak manusia kepada Allah itu dengan izin Allah dan sebagai cahaya yang menerangi. Masya Allah ya. Saya suka Rasulullah itu adalah nur gitu ya, cahaya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. Ya. Ingat ya, jadi Allah selalu sayang sekali ya sama orang-orang beriman ya. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. Ya. Jadi orang-orang beriman itu kita akan mendapatkan karunia yang besar ya, senantiasa mendapatkan karunia yang besar dari Allah. Dan janganlah engkau Muhammad menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah engkau hiraukan gangguan mereka dan bertakwalah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Ya. Janganlah engkau Muhammad menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya. Di sini perintah ini tentunya juga untuk kita semua ya, untuk tidak mengikuti orang-orang kafir dan munafik. Janganlah engkau hiraukan gangguan mereka ya, dan bertawakallah kepada Allah. Ya, berserah diri kita kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pelindung kita. Ya, di sini sikap ya, mengandung sikap bagaimana kita bersikap kepada orang-orang kafir dan munafik agar kita tidak menghiraukan gangguan mereka dan kita bertawakal kepada Allah atas gangguan-gangguan mereka itu. Ya. Di sini ya, bagaimana Rasulullah SAW seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk mengajak manusia sebanyak-banyaknya kepada Allah, gitu ya, menyampaikan berita gembira ya, dan memberikan peringatan. Berita gembira itu banyak sekali tentang surga ya, balasan orang-orang yang beriman itu Allah akan memberikan pertolongan baik di dunia maupun di akhirat ya. Allah juga akan mendapatkan kita akan mendapatkan karunia yang besar dari Allah ya, Allah akan memberikan karunia yang besar dari Allah itu bagi orang-orang yang beriman. Ya. Beruntunglah ya orang-orang yang beriman kepada Allah, diberikan iman, maka harus kita jaga ya keimanan kita itu dengan kokoh ya. Semoga Allah menjaga ya keimanan kita, pasangan kita, anak-anak kita, semua keturunan kita gitu. Ya, karena kita nggak pernah tahu kan Allah yang menguasai hati ya. Kita suka dengar kan ada orang yang kemudian murtad gitu kan. Ada orang yang sekarang ini banyak sekali gitu kan, ada orang-orang yang misalnya mengaku, oh tadinya ahli tahajud, ahli doa, sholat segala macam, tapi kemudian murtad gitu kan. Dan saya mendapatinya misalnya anak-anak pesantren pun misalnya ya, pesantren kadang orang tua ingin menyekolahkan anaknya di pesantren dengan harapan anaknya akan jadi baik, jadi pintar, jadi soleh, jadi solihah gitu kan. Tapi ternyata tidak menjamin gitu kan, karena hidayah itu kan milik Allah ya. Jadi terserah Allah mau kasih ke siapa ya, meskipun anak itu udah dimasukin ke pesantren yang terbaik gitu kan, tapi ternyata pas lulus malah murtad ya,
Ini kan nauzubillah min dzalik, ya. Kita berlindung kepada Allah, kita minta kepada Allah lagi, dikokohkan keimanan kita, ya. Kemudian kita juga minta ya apa namanya, kita suka berdoa minta sama Allah agar bisa selalu mengingat Allah, ya, dan diberikan hati yang selalu bersyukur kepada Allah, ya. Kalau kita melihat bagaimana perjuangan Rasulullah SAW berdakwah, kemudian membawa kabar gembira dan peringatan itu Rasulullah lakukan selama 23 tahun, ya, di mana ya, bagaimana Rasulullah itu berdakwah selama 23 tahun, di mana dengan sabarnya menyampaikan ayat per ayat, ya. Kemudian bukan dengan mudah seperti kita sekarang, ya. Kalau kita sih mudah banget gitu, ya, kita nyampaikan ayat per ayat, ya. Udah dikasih fasilitas, ya, apa namanya, bermacam-macam, ya, kita Quran segala macam. Kalau kita ujiannya adalah diri sendiri, ya, melawan kemalasan diri sendiri gitu. Jadi pada saat itu Rasulullah memperoleh satu ayat aja itu berat sekali gitu. Ya. Ketika ayat pertama kali turun itu langsung ketakutan, ya, bukan dengan bahagia gitu, ya, tapi ayat pertama kali turun itu, ya, Rasulullah dengan ketakutan gitu, ya, dengan sampai pulang ke rumah, kemudian dan Rasulullah mendapatkan ayat itu tidak mudah gitu kan,